Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mencoba masuk kembali untuk melaksanakan seminar ujian bersama dengan Nuraida Channel, yang pada kesempatan hari ini akan mengikuti ujian seminar hasil atas nama mahasiswa Alfiantri Rupando, yang akan mencoba mengkaji tentang peninggalan situs megalitik di Doda dan masyarakat pendukungnya. Tema yang menarik oleh karena kenapa ada satu situs yang cukup terkenal di Doda, sebuah situs megalitik yang bernama situs Kadulako, yang hingga kini sangat terkenal bahkan seantero dunia internasional. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan dengan mahasiswa saya untuk mencoba bergabung mengupas tentang peninggalan situs megalitik di Doda dan masyarakat pendukungnya. Mari kita bersama-sama untuk mulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar hasil saya buka dengan resmi. Tentunya dengan agak beda sedikit dengan ujian biasa, karena kalau ujian biasa ini terbuka untuk umum, tapi ini terbatas hanya untuk 4 orang. Selanjutnya saya persilakan Pak Mutawakil sebagai pembahas untuk memberikan masukan, pertanyaan, dan perbaikan-perbaikan ke depan yang perlu dilaksanakan oleh kandidat kita untuk persiapan ujian skripsi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oke, jadi langsung saya Pak, tidak dimatikan langsung. Oh ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Sekretaris Penguji Bapak Dr. Andes Takir Maitemum, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada pembimbing Ibu Dr. Nuraida MPD dan saudara kandidat Aprianti Ruru Tando. Ya Pak. Jadi dari judul ini, peninggalan situs megalitik di Doda dan masyarakat pendukungnya. Jadi itu judulnya. Yep. Jadi saya tanya dulu, sudah mengambil data di sana? Sudah Pak. Sudah. Berapa lama di sana? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Ya Pak. Ada data lain ada data didapat di sana yang arsip-arsip? Yang kemarin saya kasih data-data yang tentang benda-benda megalitik itu Bapak ikut punya. Oh, oke. Jadi saya kembali dulu. Jadi ini karena ini adalah hasil, tentunya ini nanti menyangkut ke arah nilai. Jadi nilai Anda dalam ujian skripsi. Jadi di sini ada 4 permasalahan, yaitu proses terbentuknya pemukiman masyarakat yang hidup di sekitar Doda. Itu pertama yang harus dijawab. Yang kedua, dampak peninggalan. Dampak peninggalan ini tergambar juga di situ, bahwa ada dampak tapi negatifnya tidak ada. Sementara di kerangka pikirnya ada dampak negatif. Adakah kira-kira dampak negatif di situ nanti? Itu. Yang ketiga tentang menjabarkan peninggalan situs-situs sendiri. Yang keempat tentang peran pemerintah. Nah, setelah saya membaca apa isi ini, kalau saya lihat ini belum tergambar betul dari pertanyaan tadi ini, belum terjawab sepenuhnya. Mengapa saya katakan? Sebab di sini pertama situs di Doda. Ada berapa lokasi situs di Doda yang Anda tahu? Ada 4 Bapak. Ada 4. Situs apa semua? Situs Kadulako, Mangkudana, Bukit Marene, dan Padang Masora.
Tapi mengapa dipilih yang dua itu? Masora saja dengan Tadulako, Marene tidak. Apa alasannya? Kan seharusnya itu kan diambil semua kalau 4. Apa alasannya dulu? Apa kelebihannya dengan situs yang lain? Mengapa juga tidak diambil misalnya Pokekea yang lebih lengkap? Soalnya yang kemarin Bapak saya pergi meneliti di sana, yang kemarin itu batanya, yang kau mau meneliti apa? Saya bilang situs Tadulako sama Patung Masora. Tapi saya juga mau situs Pokekea, tapi Bapak kemarin itu bilang yang 2 saja. Soalnya yang mahasiswa lain ada yang meneliti itu Bapak. Dia bilang yang 2 itu. Iya, tapi mengapa tidak didapatkan itu skripsinya? Karena saya tahu pernah memang ada meneliti nih. Sudah lama sekali, saya tidak terlibat memuji, tapi pernah saya lihat ini skripsi. Makanya tadi saya tanya mengapa diambil itu. Kalau alasannya itu sudah ada yang meneliti, apa kira-kira isi penelitiannya itu? Kalau memang ada kan? Karena saya tahu itu, sehingga saya tanya mengapa dipilih itu. Saya cari-cari tidak ada. Kan banyaknya juga mahasiswa di sana kan, mahasiswa sejarah. Ada Weber di Buriri itu kan, bisa ditanya-tanya siapa yang sudah meneliti, mana rumahnya, bisa kasih ambil skripsinya kalau tidak ada di kampus. Karena memang seingat saya, waktu itu saya belum PNS, saya ingat itu barang, karena saya dapat di jurusan. Saya lihat tuh ada situ, mahasiswanya juga saya kenal, karena saya sudah ajar. Jadi itu diperjelas itu alasannya. Kalau misalnya di Pokekea sudah ada, siapa? Apa isinya? Hasilnya. Kalau di Marene itu apa? Apa ada yang sudah meneliti? Karena di situ lebih banyak daripada Tadulako. Jadi kalau pada Marene itu ada 50 di situ peninggalan. Tadulako cuma 32. Lebih-lebih Masora cuma 2. Yang kerbau itu dengan 1 Kalamba. Jadi perjelas dulu apa alasan utamanya, apakah kedua situs ini, karena masih ada satu itu di Lempe, di Padang Taipa. Itu mistik. Susah juga orang ke sana kalau sendiri karena di tengah hutan. Makanya itu jarang orang ke sana. Jadi itu tolong diperjelas dulu alasannya mengapa dipilih itu. Kalau ada yang meneliti, siapa yang meneliti? Jangan ambil tempat yang lain di Jawa. Saya lihat di Jawa dipilih, padahal ada yang dekat. Sementara yang dimaksud di sini berkaitan, cari yang paling berkaitan. Kalau misalnya ada di peneliti di Bada, di Napu itu boleh diambil itu. Penelitian yang berkaitan. Itu yang lebih pas. Sebab itu satu ikatan keluarga yang luas antara Bada, Napu, Besoa. Jadi itulah yang dikatakan kawasan Lore. Termasuk Lindu itu masuk, tapi di Lindu itu tidak ada peninggalan megalit, tetapi yang ada adalah peninggalan yang yang belakangan. Itu jadi ini nanti diperjelas lagi itu. Dari keempat itu misalnya secara desa asal mula Doda. Tadi dikatakan bahwa Doda itu pohon. Dari mana datanya diambil itu? Ini sejarah Doda. Dari mana diambil? Soalnya pada saat itu orang tua yang mendapat perintah untuk mengambil kayu yang digunakan membuat sebuah tangga. Tapi tanpa menyadarinya, orang tua tersebut mengambil kayu yang bernama Doda. Dengan jawaban tersebut, akhirnya mereka sepakat memakai nama Doda sebagai perkampungan kecil mereka. Karena berhubungan perkampungan itu belum ada namanya desa Doda itu, Pak. Iya, belum ada ya. Jadi Doda itu nama pohon.
Ya Pak. Kemudian nama desa. Adakah ditulis itu sejarahnya sampai menjadi desa, dari kampung menjadi desa? Kalau saya baca tidak ada. Ada nama kepala desanya, tapi sejarah desanya itu tidak jelas. Dari mana asal usulnya itu desa. Meskipun di situ digambarkan bahwa kepala desa pertama ini, kedua ini, masih ada yang hidup di situ dari yang begitu banyak kepala desa. Ada berapa kepala desa yang masih hidup? Maka kepala desa yang terakhir saja yang hidup. Masih dua Bapak. Yang kemarin saya Masih dua. Sudah diwawancara itu. cuma satu kepala desanya yang saya wawancarai Bapak. Mengapa tidak diwawancara dua-dua? Yang kepala desanya yang satu itu kan di poso Bapak. Yang dua kepala desa, kepala desa yang sebelumnya itu saya meminta wawancara, tapi dibilang kepada desa itu di poso dia Bapak. Cuma yang sekarang ini yang bisa saya wawancarai. Iya, kalau penting kan bisa kembali ulang. Kan itu masalahnya, supaya informasinya bagus. Karena saya lihat kalau hanya satu diwawancara itu tidak tepat. Misalnya itu kata Behoa, itu kan dari Bebo. Behoa dari itu Bebo, itu nanti menjadi membelah. Jadi di sini membelah antara perkampungan dengan yang lain. Itulah dikatakan lembah Behoa, karena perkampungan dulu itu adalah di perbukitan. Itu tadi saya katakan ada beberapa itu situs yang menyebabkan berjauhan karena lembah itulah yang membatasi. Ada benteng-benteng batu yang biasa kita kenal. Ya. Apa? Itu pakai di Doda itu bahasa apa? Bahasa Besoa Bapak. Bahasa Bada, dialek Besoa. Bahasanya, jadi Bada bahasanya itu Bada, tapi dialeknya Besoa atau Besoa lah. Ya. Dan jelas yang mana bagus jadi, tapi seharusnya itu Behoa, tapi yang biasa kita dengar Besoa kan, karena ada pergeseran. Jadi itu nanti diperjelas itu sejarah desanya dulu, karena ini masuk di dalam pembahasan tersendiri. Itu satu kajian. Yang kedua tentang benda-benda megalitik itu apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Anda sebut satu-satu begitu. Sumbernya dari mana? Sudah adakah penelitian yang khusus dari arkeologi diambil tentang Besoa itu sendiri? Belum Bapak. Itu seharusnya dicari, ada itu. Pernah ke museum? Pernah Bapak. Cari datanya di sana di perpustakaan? Sudah. Cari-cari data di sana. Karena lebih lengkap itu sebenarnya di museum daripada di Doda sana. Karena kalau Doda itu hanya sekedar pembicaraan, bukan data-data konkret atau hasil penelitian. Tapi kalau misalnya di museum itu banyak, bisa juga ditanya Pak Ihsan, karena Pak Ihsan itu kan sering juga ke sana. Mungkin ada hasil penelitian dia punya, karena waktu dibawa mahasiswa ke sana itu Pak Ihsan sering datang. Sudah ditanya Pak Ihsan, wawancara juga. Pak Ihsan, ada diikuti skripsinya kan? Ya sering muncul di TV ya, itu kan seharusnya ditanya-tanya juga itu. Kemudian ke tempat-tempat misalnya statistik, lihat misalnya ekonominya tahun berapa mau dicari, siapa tahu ada kan? Karena perkembangan ekonomi juga mempengaruhi. Karena banyak hal, diantaranya tadi itu di samping wisata pendidikan, tetapi tidak tergambar apa di situ manfaatnya dilihat. Apa kira-kira fungsinya, misalnya menhir, batu dako,
Kalamba, itu kan apa kira-kira fungsinya bagi masyarakat di sana? Karena masyarakat itu kalau ditanya tidak mengerti juga mengatakan itu peninggalan nenek moyang kita. Ada yang lebih unik yang harus Anda teliti itu, mengapa lebih banyak orang di sana cebol. Banyak orang cebol di sana, dan itu dipentaskan tiap tahun. Itu kan budaya, pakaian adat, kemudian dipertandingkan antar desa. Ada berapa desa yang di Lore Tengah? Yang kawasan situs Beso itu. Ada Desa Doda, Desa Hangira, Desa Bakiri, sama Desa Lempe. Iya. Jadi berarti Anda sudah tahu itu. Jadi itu setiap desa itu berpindah-pindah kegiatan itu. Nah, pas waktu kita bawa mahasiswa ada kegiatan itu, sehingga untuk mengkaji lebih dalam tidak ada tokoh masyarakat di Desa Doda, semua dia ke Lempe. Jadi tidak ada. Kemudian berbicara dengan masyarakatnya, apa hubungannya dengan rumah Tambi? Karena itu pasti harus membahas tentang Tambi, karena ini masyarakat pendukungnya, bukan masyarakat yang sekarang saja kan. Rumah Tambi itu adalah otentik bahwa itulah masyarakat aslinya, peninggalan. Apa hubungannya Tambi dengan situs ini? Karena itu juga sudah ada yang teliti, saya dengar itu tentang Tambi itu sudah lengkap juga. Itu kan bisa disinggung, rumahnya kecil, bukan rumahnya sekarang. Kemudian kalau dia pendidikan, meskipun ada saya lihat di sekolah, sebagai media pendidikan, berapa kali sekolah ke sana? Ada berapa sekolah yang sering ke sana? Yang saya teliti itu Bapak, yang baru sekolah yang ke sana, baru sekolah di SMK itu, di SMK Wawet Timur dan SMK Wawet Tengah Pak. Iya, ada datanya itu. Ada datanya diambil, bahwa tahu sekian data, sekian siswa yang data, mata pelajarannya ada. Ada. Belum Pak. Nah, itu harus diambil sebagai bukti bahwa betul-betul itu wisata pendidikan, edukasi. Bahwa betul ada. Semakin banyak datang ke sana untuk wisata edukasi, itu lebih konkret bahwa betul ini bisa menjadi wisata edukasi. Tapi kalau Anda tidak temukan juga hanya mengatakan bahwa menurut kepala sekolah ini sebagai wisata edukasi, tapi tidak ada buktinya. Contohnya juga tidak ada Anda masukkan bahwa anak sejarah berapa kali datang ke sana. Mungkin Pak Sakir bisa ditanya, pernah juga Pak Sakir ke sana mungkin. Tahun berapa mahasiswa ke sana kan? Itu kan bagian dari wisata edukasi. Kalau ekonominya, bagaimana penginapan di sana adakah kira-kira? Itu kan bagian dari pengembangan desa itu. Sebab dari itu sendiri kalau dipikir hanya ibu kota kecamatan, tetapi situs yang terbanyak di Desa Hangira. Termasuk itu yang pernah dicuri kan di sana, yang dari Lempe itu dicuri disimpan di Hangira. Jadi itu yang perlu diperjelas tadi. Kira-kira kalau memang dijadikan wisata pendidikan, yang kemana saja pernah berkunjung, supaya ada data konkret, jangan hanya mengatakan wisata pendidikan tapi tidak ada di situ satupun sekolah yang pernah ke sana. Tidak-tidaknya lah mahasiswa sejarah diambil datanya, yang tahun berapa yang datang diambil laporannya, dilihat di situ apa yang mereka lakukan. Kan itu bagian dari pencarian data. Kemudian misalnya peran pemerintah. Apa peran pemerintah? Apa? Apa perannya pemerintah?
perannya pemerintah yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana yang kita. Ya, yang mana dimaksud di situ prasarana dan sarana? Contohnya penginapannya, jalannya ke sana masih berbagi. Tidak ada penginapan pemerintah di sana. Ada. Ada Pak. Penginapan apa namanya? Jadi seharusnya itu ditunjang itu kalau misalnya ada penginapan, berapa penginapan yang bisa ditempati, supaya ini informasi ke masyarakat bahwa betul-betul bisa dijadikan tempat wisata pendidikan dan orang luar bisa masuk. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ke sana tidak bisa sampai karena infrastruktur jalannya sangat berbahaya, apalagi kalau pakai mobil, tidak memungkinkan. Itu kan seharusnya itu bagaimana solusinya masyarakat pemerintah menghadapi itu. Dan dengar dengan adanya kemarin pemekaran dari lore itu menjadi lore tengah, maka mulai ada jalan, mulai masuk listrik, meskipun tidak tembus betul. Dari waktu tahu itu kan dulu sampai di situ saja orang tidak bisa tembus. Sekarang sudah bisa tembus, tapi perlu hati-hati, apalagi kalau mobil tidak sembarang orang bisa masuk. Karena banyak mistik, banyak orang tidak sampai-sampai. Ada cerita bahwa mobil yang lain sudah sampai, yang lain masih putar-putar di waktu tahu. Itu yang harus diperjelas. Seperti misalnya Lempe, itu banyak mistiknya juga. Itulah tadi saya katakan bisa karena banyak di sana orang cebol. Apakah itu masyarakat aslinya atau apa? Karena rata-rata tidak bisa bicara atau ada masalah gen atau masalah gizi di situ sehingga banyak orang-orang cebol dan itu berkeliaran. Itu berkeliaran dan memang ada pentas budaya hanya khusus orang-orang seperti itu, karena di itu kan banyak pendatang, ada Bugis, ada orang dari Poso, tapi yang aslinya itu apakah kira-kira yang itu termasuk itu? Karena seperti misalnya ukuran patung itu di Lempe itu tidak terlalu tinggi, tapi Tadulako tinggi. Apakah itu menggambarkan masyarakat waktu itu tingginya? Berapa tingginya Tadulako? Tadulako 198 cm. Di mana datanya diambil itu? Di kepala desa Bapak. Itu salah. 2 meter 20. 2 meter 20. Jadi coba berdiri. Ada fotomu di sana kah? Berapa tinggimu baru diukur? Karena saya saja itu 170 masih tinggi di atasku. Tapi hasil penelitian jadi ada penelitian nomor 50 kalau tidak salah itu 2 meter 20. 2 meter 20 tingginya. Cara mengukurnya juga saya tidak tahu diukur dari mana, yang jelas tingginya seperti itu. Jadi itulah makanya saya katakan cari data yang hasil penelitian. Jangan hanya andalkan wawancara, bukan berarti tidak boleh wawancara, tetapi jangan semuanya wawancara. Nah, wawancaranya parsial, tidak menyeluruh kan. Misalnya diwawancarai ini, Pak Desa ini tentang ini, yang ini tidak menyeluruh. Karena tidak terjawab semua. Seperti misalnya kita lihat di wawancara, pada wawancara itu kan tidak terjawab semua. Tidak ada dibahas. Seperti misalnya berapa jumlah situs megalit di Doda. Adakah kira-kira yang ditanya itu menjawab? Ada? Ada Pak, Pak Desanya. Berapa jumlahnya?
berapa jawabannya, jumlahnya, waktu ditanya itu berapa jumlahnya, kalau memang ditanya itu. Karena itu kan hasil penelitian sudah ada itu, biar tidak ditanya sebenarnya itu. Kemudian tersebar di mana saja situs itu. Nah, tadi disebut desanya, tetapi yang dibahas di sini kan cuma dua kan, Masora dengan Tadulako itu. Itulah saya katakan alasannya mengapa diambil itu harus diperjelas. Kalau Pokekia misalnya ada yang ambil, mengapa bukan Lente diambil? Tentu ada pertimbangan. Mengapa bukan di Marene diambil? Padahal itu lebih banyak. Dekat kampung lagi. Itu mengapa itu tidak diambil kan? Jadi itu yang harus diperjelas. Kemudian cari itu tadi penelitian-penelitian sebelumnya tentang BHOA, BSOA, apakah dia skripsi atau lainnya, itu ada. Jadi tolong bisa dicari-cari ulang nanti kalau COVID ini sudah aman. Di statistik, data-data di statistik kalau bisa diambil untuk melengkapi tadi ampan ini, karena saya lihat ini belum tergambar betul apa yang seharusnya digambarkan. Seperti masyarakat pendukungnya itu seharusnya kan rumahnya itu dibahas juga. Mengapa tinggal satu yang asli, yang lainnya tidak ada lagi kan? Kemudian tahun 1900 itu baru berkumpul, dulunya terpisah-pisah. Nah, itu sudah diteliti orang bahwa nanti tahun 1900 itu baru mereka bermukim bersama. Itulah mungkin menjadi nanti kampung Doda. Kemudian membentuk satu desa, membentuk satu kecamatan, dan seterusnya. Ya, jadi supaya nanti dari hasil penelitianmu ini tergambar betul apa yang kamu cari, apa yang kamu dapatkan. Jangan hanya menggambarkan bahwa ada menhir ini ukurannya sekian, apa gunanya? Itu sudah diteliti orang, bukan hasil penelitian namanya itu. Copy paste hasil penelitian. Yang mau didapat di sini, apa yang kau dapatkan setelah meneliti dari hasil penelitian tadi itu. Seperti misalnya masyarakat di sana masih percaya, karena yang paling dominan itu yang kalau bicara Lente, langsung ketawa orang, Lente, hati-hati ya, cuma begitu. Karena orang di sana sendiri kalau ke sana sering tersesat. Nah, itulah mistik, apakah ada hubungannya ke situ? Belum juga saya mengerti. Tetapi kalau orang barat katanya tidak ada istilah tersesat. Apakah karena image masyarakat Indonesia sendiri ada ikatan atau bagaimana, atau hasil pikirannya sendiri, kayaknya begitu. Karena ada mahasiswa sejarah cerita, dia bilang, saya sendiri Pak pernah ke sana bawa teman, saya tersesat, tidak dapat itu situs. Padahal saya orang sana, aneh kan? Aneh. Itu. Jadi mungkin itu saja saya sampaikan tentang hasilnya. Kemudian kesimpulannya ini, bahwa di sini tidak jelas kesimpulannya bahwa di dosa-dosa itu apa sebenarnya yang mau diambil, apa kesimpulannya sehingga dipilih Tadulako itu dengan Masora itu. Meskipun disinggung di situ bahwa di Masora itu adalah gambaran kerbau yang digunakan dulu untuk menarik peninggalan itu, tetapi tidak dijelaskan lebih jauh. Nah, dari hasil penelitian itu, karena kesimpulan hasilnya belum jelas, kesimpulannya juga tidak jelas. Misalnya di kerangka pikir kan di situ mengetahui, ada sih ya kan, mengetahui, memahami, mengerti. Apa mengerti? Apa? Ada di mana anunya tuh? Jadi tuh. Jadi ini nanti kalau nanti saya kirimkan juga datanya, filenya yang saya sudah rubah-rubah, mudah-mudahan nanti dicari kembali supaya lebih lengkap lagi. Karena saya lihat di sini
yang sumber-sumber yang berhubungan desa sendiri kurang sekali. Malahan lebih banyak dari luar. Di luar Sulawesi malahan. Ada bangga, tapi tidak terlalu terkait. Mereka tidak misalnya Badak, kemudian di Napu, kan itu lebih terkait penelitian-penelitian yang di situ. Jadi tolong dicari kembali dari itu tadi apa yang Anda dapatkan ini. Mudah-mudahan nanti hasil berikutnya ketika ujian skripsi lebih lengkap sesuai arahan-arahan nanti dari penguji. Mungkin itu saja saya sampaikan dulu, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Musa. Iya. Jadi paling tidak ada catatan yang penting sekali Anda harus ingat. Karena ini sudah diingatkan juga waktu seminar proposal dulu. Waktu seminar proposal saya sudah ingatkan juga itu. Bahwa Anda punya itu 4 masalahnya. Waktu itu saya sarankan untuk kurangi masalahnya, tapi tetap dipertahankan 4. Nah, dari 4 masalah yang Anda buat di dalam penelitian Anda ini, tidak ada satupun yang tuntas yang Anda bahas. Tidak ada, belum satupun yang tuntas. Coba yang pertama, bagaimana deskripsi peninggalan situs. Deskripsinya ini sama dengan yang Pak Mutawakkil tadi bilang. Deskripsi itu Anda cuma berdasarkan wawancara. Nah, sementara wawancara itu sudah itu yang paling lemah di dalam sejarah. Karena sejarah itu yang paling kuat, data sejarah yang paling kuat adalah dokumen dan benda. Wawancara itu melengkapi dokumen dan bendanya. Nah, Anda di sana sudah lihat, tapi ceritanya Anda tidak sesuai dengan yang Anda tulis di sini. Museum Anda tidak kunjungi, sementara museum itu di sana lengkap sekali sumber-sumber termasuk yang dari Gorontalo. Nah, Gorontalo itu yang menangani di sana. Nah, ketika Anda, bagaimana peran pemerintah ini, Gorontalo ini tidak boleh dilupakan karena mereka itu yang pembinanya, gajinya penjaga di sana. Yang herannya juga saya, Anda cuma fokus Anda di kepala desa. Sementara di sana itu tidak di sana tidak? Iya, ada. Tidak. Lihat ini dulu. Punya calon. Bisa tanya, ada tidak? Ya. Masih tengah. Ya, Pak. Dulu kan yang sudah, kalau yang lisan, nah, jadi kita harus hasil dan pembahasan Anda masalah yang Anda angkat. Begitu barangkali Pak Musa. Itu intinya itu adalah setiap satu masalah itu bahas tuntas, baru pindah di masalah berikutnya.
Setelah tuntas yang kedua, pindah lagi ke ketiga dan sampai yang keempat. Ini yang paling lemah ini masalah keempat ini tidak ada sama sekali dia punya bahasan sedikit pun. Itu satu halaman lebih, tidak ada isi pembahasan, tidak pas itu dengan bagaimana peran pemerintah itu. Jadi itu harus dilengkapi. Jadi catat baik-baik, ada 3. Yang pertama, masalah masuk di pembahasannya, terus kesimpulannya harus simpulkan 4 masalah itu. Begitu Pak Mutaya? Iya Pak. Nah, itu saran itu Anda akan ujian nanti. Sekarang masih banyak saran, tapi ujian nanti tidak ada lagi saran-saran itu terkait dengan nilai Anda dalam ujian. Dimengerti itu? Ya Pak. Dimengerti? Ya, oke. Selanjutnya barangkali dari ketua sekaligus pembimbing untuk memberikan arahan, masukan, perbaikan untuk persiapan kandidat kita ini menghadapi ujian psikologinya nanti. Waktu saya silakan, Bu. Pak Syakir, apa kabar? Pak Muta, apa kabar? Pada kesempatan hari ini bersyukur sebenarnya Saudara Apriani Rurutando mengikuti ujian seminar hasil pada kesempatan hari ini dan telah menyelesaikan sesinya. Walaupun kita tahu secara bersama bahwa apapun yang telah beliau teliti, apapun yang telah dia hasilkan, masih banyak sekali kekurangan di sana sini. Sebagaimana penjelasan tadi yang dikemukakan oleh Pak Mutawakil, bahwa ada beberapa hal poin penting yang beliau perhatikan. Yang pertama adalah Pak Mutawakil belum menemukan tentang bagaimana dampak negatif daripada peninggalan situs megalitik di Doda. Itu yang pertama, Saudara Aprianti. Dan itu memang sangat penting karena ketika kita membicarakan sebuah peran, maka ada 2. Ketika kita membicarakan sebuah dampak, maka ada 2. Yang pertama adalah dampak positif dan dampak negatif. Kebanyakan yang Anda ungkapkan adalah mungkin prospeknya adalah sudah ada berbagai wisatawan domestik atau bahkan wisatawan dalam negeri sendiri yang berkunjung ke sana dan menjadikan tempat ini sebagai ajang pembelajaran terkait dengan media pembelajaran, sumber pembelajaran, wisata dan lain sebagainya. Tetapi memang betul bahwa apa kira-kira dampak negatif daripada peninggalan situs megalitik di Doda itu baik kepada masyarakat pendukungnya sendiri ataupun kepada masyarakat lain. Nah, kira-kira kalau pertanyaan Pak Mutawakil ini dilontarkan, Apri, ada yang enggak yang tergambar di kepalanya Aprianti? Apa kira-kira dampak negatif daripada situs ini? Aprianti, yang ada di kepalamu, kan belum ada di isinya, nah biar kebuka juga enggak ada. Coba yang ada di kepalamu kira-kira, apa kira-kira dampak negatif supaya kita bisa sharing pada hari ini. Ada Pak Syakir, ada Pak Muta. Sharing penyampaian di Saudara Apri supaya kita bisa ketemu loh bahwa sebenarnya pembimbing saya, Ibu Nuraida, kepingin mengungkapkan bahwa dampak negatifnya seperti ini dan ketika Anda sudah di lapangan Anda bisa terarah. Coba kemukakan Apri. Jangan lama-lama nak. Apri, jangan lama-lama Apri. Dampak negatif
negatif adanya situs ini, Bu? Iya? Ada enggak kalau dapatkan kira-kira? Tidak ada, Ibu. Apri, boleh nggak digambarkan bahwa ketika segala sesuatu itu pasti dia akan ada dampaknya. Misalkan gini, mungkin dampak negatifnya tidak terlalu besar oleh karena pendukung kebudayaan yang ada di sana adalah masyarakat Doda sendiri. Tetapi bagaimana dengan masyarakat Doda yang secara otomatis mereka bukan masyarakat Doda asli, tetapi dia beragama Islam? Apakah itu menurut Aprianti misalkan tidak berdampak negatif? Artinya terlalu mendewakan situs ini sehingga kadang-kadang dia melupakan bahwa ini adalah semacam penyembahan yang di luar nalar gitu loh. Misalkan mungkin Kristen mungkin percaya bahwa saya percaya kepada Yesus, orang Islam saya percaya kepada Allah. Kenapa harus saya mendewakan sesuatu situs yang nyata-nyata bahwa situs itu hanyalah sebuah benda yang berasal dari masa lampau dan tidak memberikan apa-apa? Contoh negatifnya, coba dinalari, mungkin bisa Aprianti nalar seperti itu. Ada dampak negatifnya, orang mengkultuskan benda itu sehingga banyak biasa berdoa di tempat itu dan lain sebagainya. Bisa Aprianti? Bisa, Bu. Bisa toh, jadi ada semacam mengkultuskan secara pribadi situs itu. Padahal mereka adalah umat yang sudah beragama. Ya, Pria? Bisa, Pria? Ya, Bu. Oke, yang kedua. Bisa. Terkait dengan pernyataan Pak Mutawakil tadi dengan Pak Syakir yang menyatakan bahwa ada peran pemerintah. Peran pemerintah ada nggak yang bisa Apri gambarkan? Apa kira-kira peran pemerintah? Karena tadi yang dibaca oleh Pak Syakir, yang dibaca oleh Pak Muta bahwa peran pemerintah belum tergambar jelas. Apa pemahaman Aprianti terkait dengan peran pemerintah? Apa tanggapan Aprianti terkait dengan peran pemerintah itu? Apa yang dimaksud pemerintah di sini? Karena ingat, pemerintah bukan hanya kepala desa, nak. Coba. Perannya di sini pemerintah yaitu belum tersedianya fasilitas seperti penginapan dan belum optimalnya alat transportasi ke sana, Ibu. Nah, saya coba gambarkan kepada Aprianti supaya ketika turun lapangan nanti untuk memperbaiki hasilnya ini, yang tergambar adalah pemerintah dalam hal ini bukan langsung bahwa Pak Gubernur atau siapa, tetapi melalui turunannya turun ke bawah kepada pimpinan terbawah, maka cagar budaya atau mungkin BCB Manado atau Gorontalo menjadi salah satu di antara mereka ada yang diwawancarai. Apakah melalui via telepon? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran pemerintah itu mungkin salah satu orang yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten yang ada di sana, Anda pergi wawancarai. Kira-kira apa peran yang selama ini ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Gorontalo, Manado terkait dengan pelestarian cagar budaya situs yang ada di Doda. Jadi jangan dipersempit pemikiran terkait dengan bagaimana argumen tentang peran pemerintah. Karena kalau kepala desa memang itu keliru, ya. Karena bukan hanya peran kepala desa yang mau dilihat, tetapi peran tokoh-tokoh pemerintah yang terkait di dalam yang membantu proses pelestarian cagar budaya. Aprile. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya adalah sepakat saya dengan Pak Mutawakil yang menyampaikan bahwa ada satu situs Marene memang yang mungkin Apri tidak ungkap, akan tetapi ditambahkan penjelasannya kenapa sampai hanya situs Marene saya tidak ambil, cuma situs Tadulako dan lain sebagainya, karena situs Marene di Prodi Pendidikan Sejarah kalau tidak salah memang pernah sudah ada yang mengungkap. Nah, yang jadi pertanyaan, coba cari atau telusuri penelitian tersebut dan sebutkan siapa yang pernah meneliti sehingga membuat kemungkinan atau ada peluang untuk si Aprianti tidak melakukan penelitian lagi. Boleh, ya? Ini sekarang situsnya COVID dan bahkan kemarin oleh teman-teman untuk mempermudah sebenarnya para dosen untuk seandainya ada misalkan tulisanmu seperti ini kemudian terbit di jurnal nasional,
Jurnal Nasional Sinta 2, Sinta 1, sebenarnya tanpa ujian skripsi sebenarnya Anda sudah bisa sarjana, tetapi dalam waktu yang singkat ini tidak akan mungkin ada artikel yang bisa menerbitkan dengan waktu secepat itu. Tapi tidak mengapa, tetap semangat Aprianti. Terus kemudian penelitian tentang situs Bada, sebenarnya sudah banyak peneliti yang pernah melakukan. Pertama itu Albert Christian Krayet. Ada bukunya tentang Albert Christian Krayet, Aprianti. Banyak di perpustakaan yang sudah berbahasa Indonesia. Ya, yang sudah berbahasa Indonesia. Tulisannya Sarasing juga ada yang mengungkap tentang situs-situs megalitik yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Coba Anda cari ya, April ya. April Naya, April, karena kondisinya kita memang sekarang sibuk, masih sangat tidak bisa kita bersentuhan lagi dengan dunia luar, sementara Anda sudah berada pada tahap seminar hasil. Jadi kita mungkin mempermudah, cari di perpustakaan atau cari teman-teman yang memiliki sumber tertulis tentang Albert Christian Krayet yang mengungkapkan tentang situs-situs yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kemudian terakhir itu ada yang menarik juga, sebenarnya Pak Iksam itu luar biasa, dia mengetahui banyak tentang situs-situs di wilayah Sulawesi Tengah, karena salah satu arkeolog yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan dia sudah sampai ke luar negeri, sering mempresentasikan beberapa hal yang terkait dengan situs-situs yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan di bawah laut dia sudah sering mempresentasikan. Ya, saya sepakat dengan Pak Mutawakil. Terus kemudian Aprianti bahwa pada kesempatan hari ini perbaikinya itu bahwa pimpinannya kita sudah berubah. Kata pengantar diperbaiki ya. Kata pengantar diperbaiki, unsur pimpinan kita di FKIP itu sudah banyak yang berubah, 1 dengan 2 sudah berubah. Terus kemudian di situ sekretaris Ibu Misna, hampir semua mahasiswa itu tidak menulis sekretaris di jurusan itu Ibu Misna. Silakan Anda tulis kembali bahwa sekretaris jurusan PIPS itu Ibu Misna, supaya bisa sama-sama ada seimbang, bahwa ada kajur dan ada sekretaris. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah di bagian abstrak. Coba di bagian abstrak itu tidak ada lagi di bagian abstrak itu mempergunakan di situ doktor gelar ya sebagai pembimbing. Hilangkan doktor dengan gelar MPD, cukup Nuraedat tanpa gelar. Dan beberapa pertanyaan penting yang terkait dengan yang pertama adalah bagaimana deskripsi peninggalan situs megalitik di Doda. Sebenarnya terkait dengan penelitian ini ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan dulu sama Aprianti, bahwa terkait dengan deskripsi peninggalan situs megalitik itu yang pertama yang perlu adalah anggaplah menhir. Siapa yang pernah meneliti menhir? Dikemukakan bahwa menhir ini pernah diteliti oleh Albert Cruyff pada tahun 1917. Kemudian Sarasing pernah melakukan penelitian ini. Kemudian Masudin Masuda pernah melakukan penelitian ini terkait menhir. Kemudian berapa ukurannya, berapa panjangnya, berapa deskripsi, dia bersebelahan dengan apa, bersebelahan utara, timur, selatan, dan barat. Itu sebenarnya yang Ibu kehendaki terkait dengan rumusan masalah yang pertama. Tetapi toh kemungkinan dan peluang itu barangkali belum Aprianti temukan. Mudah-mudahan pada kesempatan perbaikan kita ke hari ini Anda mungkin bisa kembali dan memperbaiki lagi yang lebih baik ya, Apri. Terus kemudian yang kedua adalah terbentuknya kawasan pemukiman masyarakat yang hidup di sekitar situ megalitik di Doda. Pertanyaan ini sebenarnya belum selesai. Yang satu sepakat dengan Pak Syakir, belum selesai yang satu, kemudian maju lagi ke yang dua. Yang dua maksudnya di sini adalah terbentuknya kawasan pemukiman. Dari pertama, kenapa sampai ada pemukiman Doda? Apa asal usul dulu Doda, ya? Asal usul Doda. Kemudian diceritakan, setelah asal penamaan Doda, kemudian misalkan turun dari gunung bla bla bla, atau memang asal tempat tinggalnya di situ, sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok yang membentuk kelompok-kelompok sehingga mendirikan sebuah desa dan lain sebagainya. Terus kemudian bagaimana pola kawasan pemukiman itu? Apakah mereka berkelompok atau berjauhan?
Apakah mereka berkelompok atau berjauhan jaraknya antara rumah yang satu dengan rumah yang lain, antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga jelas bahwa kawasan pemukiman ini pada tempo dulu atau pada masa sekarang memang layak untuk ditempati. Jadi memang belum selesai yang satu, kedua sudah lari ke tempat yang satu, sehingga Pak Syakir dengan Pak Mutawakil mempertanyakan hal tersebut. Kemudian dampak peninggalan sudah tadi diungkap bahwa ada negatif. Kemudian yang keempat adalah bagaimana peran pemerintah, tolong diperbaiki kembali. Tetapi saya apresiasi apapun yang dilakukan oleh Aprianti pada kesempatan hari ini, menurut Ibu adalah sudah sangat luar biasa dan perlu Ibu apresiasi, dan saya yakin Pak Syakir, Pak Muta juga mengapresiasi apa yang telah Anda lakukan hingga sampai pada tahap sekarang. Kemudian sepakat juga dengan Pak Mutawakil, cari buku yang sangat relevan, yang ada hubungannya dengan situs megalitik ya. Banyak sudah meneliti tentang situs Tadulako Ada artikel-artikel banyak menulis tentang situs Tadulako. Coba Anda cari tulisannya di Sultan Hasanuddin di artikel. Nanti Ibu ajari Ibu bagaimana caranya mencari artikel-artikel. Nanti Ibu coba ajarkan situs-situs yang ada hubungannya dengan arkeologi. Mungkin kita perbaiki kemudian bersama-sama. Oke, Saudara Alprianti, Ibu juga tambahkan bahwa coba Anda buka di halaman 27, kalau di sini Ibu halaman 27 ya, yang terkait dengan kerangka pikir. Ada 4 poin rumusan masalah Anda, tetapi ketika saya melihat di poin kerangka pikir berbeda dengan poin rumusan masalah. Kenapa berbeda Karena apa yang Anda ungkapkan, apa yang Anda kemukakan di rumusan masalah itu ada dampak situs, kemudian ada yang lain juga menggambarkan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang berbeda maksudnya di sini adalah di kerangka pikir itu indikator yang ingin Anda teliti adalah ingin mengetahui bagaimana situs Doda itu sebagai tempat wisata. Tetapi ketika Ibu melihat hasil penelitianmu juga tidak ketemu. Kenapa sampai wisata Doda dikatakan sebagai tempat wisata? Apa yang menariknya? Kemudian yang kedua, kenapa menjadi warisan leluhur? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, sementara di kerangka pikir pun mengungkapkan itu. Yang kedua adalah terdapat berbagai arca megalitik Tadulako, kemudian Kalamba, Krakel dan lain sebagainya. Masing-masing fungsi daripada arca tersebut atau situs tersebut tidak tergambar jelas. Maka wajar kalau Pak Mutawakil bertanya terkait dengan itu. Boleh diperbaiki kembali Apriantina pelan-pelan ya? Boleh ya? Oke, boleh. Kita terus kemudian. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga adalah kerangka pikirnya itu sebagai tempat sakral. Masih tidak masyarakat pendukung mensakralkan tempat tersebut, Aprianti? Tidak jelas sih, Bu. Masih tidak masyarakat pendukungnya mensakralkan tempat itu? Dengar? Apri dengar? Tidak, Ibu, tidak jelas. Masih enggak April? Ibu tanya, apakah masyarakat di sana masih ada yang mensakralkan tempat itu? Itu Pak Syakir dengar nak? Masih ada tidak? Tidak. Masa tidak ada nak? Itu Ibu lihat gambar-gambarnya, biasa ada sesajen di dekat-dekat menhir disimpan. Ibu pernah ke sana, ada sesajen disimpan di pinggir-pinggir? Pernah enggak lihat itu? Belum pernah, Ibu. Pas saya ke sana tidak ada begitu, Ibu. Coba ditanya. Nah, kira-kira masyarakat pendukung di sana kalau misalkan hari-hari biasa enggak ada upacara? Cuma pas saya ke sana, Ibu, cuma ada upacara syukur panen itu, Ibu. Mereka adakan di mana? Di balai desa, Ibu. Bukan di tempat situs-situs itu? Bukan, Ibu. Jadi berarti
situs Tadulako itu bukan lagi menjadi situs tempat pengujian, sudah tidak ada. Coba tanya kembali, Ibu yakin tidak itu? Keliru kayaknya. Masih ada itu, Ibu yakin karena Ibu pernah ke sana. Di sekitar tempat itu mereka simpankan pedupaan-pedupaan pada hari mungkin hari tertentu. Coba cari ulang Nay. Coba cari ulang Aprianti ya. Itu terkait dengan terkait dengan kerangka pikir. Nah, kemudian selanjutnya kembangkanlah di metode penelitianmu itu penelitian kepustakaan, karena penelitiannya Aprianti ini sebenarnya banyak penelitian kepustakaan yang perlu. Tuliskanlah tulisannya Pak Iksam, Albert Puig, kemudian pokoknya banyak di perpustakaan itu fotokopi terkait dengan situs-situs, ya. Biar cuma foto kecil sedikit-sedikit itu sudah bernilai itu. Oke. Selanjutnya di bagian penelitianmu kan ini ada observasi, ada wawancara dan dokumennya. Ya, Bu. Nah, tambahkan di situ nak. Yang keempat adalah artefak. Yang keempat adalah artefak ya. Karena yang Anda teliti, yang Anda foto, yang ambil gambarnya adalah artefak peninggalan masa lampau. Aprianti. Oke, Aprianti, pada kesempatan hari ini banyak sekali sebenarnya Ibu sampai hasil penelitian, tetapi waktu dan tempatnya kita kayaknya kita akan berdiskusi secara pribadi. Insya Allah perbaikan-perbaikan Ibu ini Ibu akan kirim langsung ke WA ya. Masih banyak di hasil penelitian dan pembahasan yang hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Mutawakil tadi. Ibu sudah ungkap catatan-catatan kecil di catatan Ibu, tetapi insya Allah melalui media WA Ibu kirim perbaikan-perbaikannya, dan secepatnya Aprianti perbaiki di sela-sela kita COVID. Kalau ada waktu, insya Allah mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita semua sehat-sehat walafiat. Pembimbing telah mencoba untuk semaksimal mungkin membimbing anak kami di tengah situasi yang sangat sulit seperti ini. Kepada Pak Mutawakil sudah bersedia menghadiri ujian seminar hasil anak kita pada kesempatan hari ini. Pak Syakir, mohon maaf, juga telah datang dan telah mengambil waktu Bapak untuk sama-sama menguji anak kita pada kesempatan hari ini. Dan saya mengucapkan, saya tutup beberapa pertanyaan saya, masukan saya, dan saya akan berkonsultasi langsung atau berbicara langsung dengan Alprianti Rurutando terkait dengan penelitian beliau. Kepada Bapak selaku pimpinan sidang, moderator kita untuk melanjutkan kembali. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Ketua Jurusan sekaligus sebagai pembimbing, Pak Muta sebagai pembahas. Jadi saya perlu pertegas kembali bahwa masukan dari Pak Mutawakil maupun dari pembimbing itu yang Anda lupa adalah peran pemerintah itu. Tadi sudah jelas dari atas ke bawah itu, peran pemerintah itu Anda tidak pernah baca undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 itu. Ibu ada itu. Sama Ibu Eda itu ada. Ya, ada Pak. Nah, betul. di situ kelihatan sekali itu tugasnya dari atas, bagaimana pemerintah itu memberi tugas sampai di penjaga yang saya sebut tadi ada gaji, orang itu ada gaji. Jadi itu perannya pemerintah seperti itu. Jadi itu nanti ditambahkan. Oke, barangkali cukup seminar hasil kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda Aprianti bisa menangkap semua masukan-masukan sehingga kerja lebih cepat, lebih bagus dengan penelitian yang bisa menaikkan nilai pada saat Anda ujian skripsi.
Jadi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga cepat. Sudah diambil dokumentasinya? Sudah Pak. Sudah ada. Oh ya. Pak. Oke. Jadi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini selesai sudah seminar hasil penelitian Ananda Alfianti Rurutando. Sukses untuk Nanda. Mudah-mudahan setelah ini Anda melakukan perbaikan-perbaikan atas saran yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Andes Syakir Mahid MHum, Bapak Mutawakil SPD NPD, atas saran dan perbaikannya terkait dengan judul peninggalan situs megalitik Widoda dan masyarakat pendukungnya. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihan daripada hasil penelitian Saudara Alfianti Rurutando, saya yakin dan bangga bahwa Anda telah sampai pada kesempatan hari ini dan itu sudah sangat luar biasa. Dengan demikian saya Nuraida Channel mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan like dan tetap subscribe. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.